Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fitri Situmorang. I'm come from Pakat, Humbang Hasundutan. The first, let us thanks to our God for this morning. Now, I want to return to explain about learning so far about 1. Noun, 2. Pronoun, 3. Adverb, 4. Adjective, 5. Simple present tense, 6. Past tense, 7. Simple future, 8. Gerund, 9. Article, 10. Conjunction word, 11. Preposition, and the last present perfect tense. 1. Noun. Noun sering disebut dengan kata benda. Noun terdapat dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu abstract noun. Abstract noun adalah kata benda yang tidak dapat dihitung. Yang kedua, concrete noun. Concrete noun adalah kata benda yang dapat dihitung. Ketiga, proper noun. Proper noun adalah penggolongan kata benda untuk orang, kelompok secara khusus. Yang keempat yaitu material noun. Material noun adalah kata benda yang berasal dari alam. Yang kelima yaitu collective noun. Collective noun yang digunakan untuk mendeskripsikan suatu kelompok. Yang keenam yaitu common noun. Common noun adalah penggolongan kata benda untuk orang secara umum. Namun common noun ini terbagi dalam dua jenis. Yang pertama yaitu countable yang bersifat dapat dihitung. Sedangkan yang kedua uncountable tidak dapat dihitung. 2. Pronoun. Pronoun adalah kata ganti yang digunakan untuk menggantikan noun yang dapat berupa orang, benda, tempat, ataupun konsep abstrak. Pronoun dibagi dalam beberapa jenis. Yang pertama yaitu adalah personal pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk orang, hewan, benda, atau hal secara spesifik dan tergantung pada subjek, objek, dan posesif. Jumlah orang dan gender dari noun yang digantikan yang pertama yaitu subjek yang berisi I, you, he, she, it, we, they. Sedangkan objeknya yaitu me, you, her, him, it, us, dan them. Sedangkan yang kedua yaitu adalah demonstrative pronoun atau kata ganti yang menggunakan parameter number atau jumlah dan distance atau jarak. Umumnya berupa benda namun dapat pula berupa orang atau hal. Yang ketiga yaitu interrogative pronoun. Interrogative pronoun ini yaitu kata ganti yang digunakan untuk membuat pertanyaan. Seperti untuk menanyakan binatang kita dapat menggunakan that. Untuk kata ganti orang digunakan who. Untuk menyatakan orang sebagai subjek digunakan whom. Untuk sebutan benda, binatang, dan kadang-kadang untuk orang kita dapat menggunakan which. Dan untuk menyatakan kepemilikan kita dapat menggunakan whose. Yang keempat ada relative pronoun. Relative pronoun yaitu kata ganti yang digunakan untuk membentuk clause atau adjective clause di dalam relative clause, dan pronoun dapat berfungsi sebagai subjek, direct object, atau possessive. Yang kelima ada indefinite pronoun, yaitu kata ganti untuk orang, benda, atau hal secara umum atau tidak spesifik. Kata ganti ini ada yang singular, plural, ataupun salah satu dari keduanya. Contohnya singular ini adalah another, anyone, anything, each, dan either. Untuk plural yaitu adalah both, few, many, others, and several. Yang untuk ketiga both ada all, any, more, most, none, dan some. Yang keenam reflexive pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk menyatakan bahwa subjek suatu kalimat menerima aksi dari verb atau reciprocal action. Yang ketujuh intensive pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan untuk memberikan penekanan pada antecedent atau noun ataupun pronoun. Yang lainnya yang intensif pronoun di suatu kalimat yang mengarah padanya, sama dengan reflexive pronoun. Yang
Yang kedelapan ada reciprocal pronoun, yaitu kata ganti yang digunakan pada kondisi ketika dua atau lebih subjek melakukan aksi yang sama terhadap satu sama lain. Pronoun terdiri dari each other dan one other. Yang kesembilan ada expletive pronoun, yaitu empty word atau kata yang tidak menambah arti namun berguna untuk memberikan penekanan pada bagian tertentu suatu kalimat. Dapat there atau it digunakan sebagai expletive pronoun. Contohnya, it is something right now, ataupun there are two rulers in the table. Yang terakhir ada pronoun antecedents agreement, yaitu persesuaian antara pronoun dengan antecedent dalam hal number, person, dan gender. Antecedent ini sendiri adalah kata, frasa, atau klausa yang digantikan oleh pronoun, dan ini diperlukan jika ada kalimat dalam keduanya. Contohnya yang pertama yaitu Vina and Ipit have decided to do over their text. Yang kedua, that woman or her friends often turn on their audio. 3. Adverb. Adverb adalah kata benda yang berfungsi sebagai memberikan informasi tambahan sebagai mengenai suatu verb adjektif atau adverb itu sendiri. Ada beberapa adverb yang memiliki dampak signifikan terhadap kata yang ditambahkannya. Ada pula adverb yang hanya berfungsi sebagai suatu penambah informasi saja. Ciri-ciri adverb yang pertama yaitu menjadi keterangan tambahan atas suatu kalimat atau kata. Yang kedua, bisa diletakkan di depan, di belakang, ataupun terpisah. Yang ketiga, umumnya terbentuk adjektif. Yang keempat, tidak bisa memodifikasikan noun. Yang kelima yaitu bisa dimodifikasi oleh sederajatnya. Adapun jenis-jenis noun, yang pertama yaitu adverb of manner, yaitu tentang cara suatu kegiatan yang dilakukan. Yang kedua ada adverb of timer, untuk menunjukkan kapan sesuatu itu terjadi. Yang ketiga adverb of place, untuk menyatakan tempat. Yang keempat ada adverb of frequency, untuk seberapa sering kegiatan itu dilakukan. Yang kelima adverb of certainty, untuk menerangkan suatu keyakinan atau kepastian akan hal itu. Yang keenam ada adverb of degree, untuk seberapa banyak atau sejauh mana tingkatan suatu hal. Yang ketujuh interrogative adverb, dipakai dalam pertanyaan. Yang kedelapan ada conjunction adverb, untuk menghubungkan dua klausa. Adapun fungsi dari adverb yaitu sebagai satu empasis untuk penekanan. Yang kedua negation atau negasi atau penyangkalan. Yang ketiga konjunktif atau penyambungan. Yang keempat ada adjektif. Pengertian dari adjektif adalah kata sifat yang biasanya digunakan untuk membatasi noun atau kata benda, dan pronoun atau kata ganti yang bersifat umum. Jenis-jenis dari adjektif, yang pertama ada descriptive nouns, yang menjelaskan keadaan noun yang meliputi ukuran, bentuk, warna, rasa, dan lain-lain. Yang kedua ada limiting adjective, yang membatasi noun atau pronoun tanpa memberikan informasi mengenai keadaan ataupun jenis dan lain-lain. Limiting adjective dikelompokkan menjadi yang pertama possessive adjective, berupa kepemilikan yang harus diikuti dengan noun. Yang kedua possessive perfect adjective, kepemilikan yang menggunakan noun menjadi adjektifnya. Yang ketiga ada denominative adjective, atau kata tunjuk yang diikuti noun. Yang keempat ada actide adjective, atau kata sandang yang diletakkan di depan noun. Selanjutnya ada exclamatory adjective, yang digunakan dalam berseru. Ada interrogative adjective yang digunakan untuk bertanya, dan ada numeral adjective yang bilangan atau hitungannya dapat difungsikan sebagai adjektif, seperti ordinal number, dan multiplication number. Yang terakhir ada adjective of indefinite quantity,
yang jumlahnya tidak jelas dan difungsikan sebagai adjektif. Adapun fungsi dari adjektif ini yaitu subjective complement atau penjelas subjek. Kedua, objective complement sebagai penjelas objek. Yang ketiga, ada modifier of noun, penjelas noun phrase. Yang keempat, ada head of adjective phrase atau inti adjective phrase. Yang terakhir ada comparison, digress ataupun perbandingan. 5. Simple present tense. Simple present tense adalah bentuk kata kerja yang untuk menyatakan fakta, kebiasaan, atau kejadian yang terjadi pada saat ini. Adapun rumus dari simple present tense untuk kalimat positif ada S plus verb one. Contohnya, she like eating out. Untuk kalimat negatif ada S plus auxiliary atau do atau does plus not plus bar infinitive. Contohnya, she doesn't like eating out. Untuk kalimat tanya atau interrogatif ada do or does plus S plus bar infinitive. Contohnya, does she like eating it? Adapun fungsinya, yang pertama, simple present tense untuk menyatakan seberapa sering suatu kejadian terjadi atau frekuensi atau habitual action ataupun kebiasaan. Yang kedua, faktual atau kebenaran umum. Yang ketiga, simple present tense yang berlaku kapan saja maupun menggunakan verb. Yang keempat, untuk menyatakan perasaan, indera, pikiran, ataupun kepemilikan. Yang kelima, untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan. Yang keenam, untuk memberikan instruksi atau serial aksi. Yang terakhir digunakan pada conditional sentence type 1. Example 1. Positive, I think. Negative, I don't think. Interrogative, do I think? 2. Positive, he speaks Japanese. Negative, he doesn't speak Japanese. Interrogative, does he speak Japanese? 6. Past tense. Past tense adalah kalimat tense yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumusnya S plus verb to plus object. Example atau contoh. Untuk 1. Past tense negatif. Rumusnya S plus did plus not plus verb 1. Contohnya, I didn't sleep well last night. 2. Past tense positive. Contohnya, Abdul went to Bali for holiday last Sunday. 3. Past tense interrogative. Rumusnya did plus S plus verb 1. Contohnya, did you see my bag on the table? Ada yang ketujuh, simple future. Simple future adalah suatu aturan dalam bahasa Inggris yang menjelaskan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Fungsinya untuk menyatakan perjanjian, meramalkan aksi atau kejadian yang akan datang, menjelaskan suatu rutinitas, dan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi. Rumusnya, yang pertama untuk kalimat positif, S plus will plus verb 1 plus object, or S plus to be plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya ada and will take public speaking class tomorrow. 2. Untuk kalimat negatif. Rumusnya S plus will plus not plus verb 1 plus object, or S plus to be
plus not plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, Tony is not going to buy a new book tomorrow. Yang ketiga, untuk kalimat interrogatif, ada perumusnya will plus s plus verb 1 plus object, or to be plus s plus going to plus verb 1 plus object. Contohnya, will they come to my party tonight? Adapun perbedaan dari penggunaan kata will dan penggunaan kata be going to. Yang pertama, penggunaan kata will. Will untuk mengajukan permintaan atau permohonan seperti will you help me? Yang kedua, untuk menunjukkan keinginan atau ketidakinginan seperti I won't go no matter what. Yang ketiga, membuat janji. Contohnya, I promise I will come to your house. Yang keempat, untuk menunjukkan kata secara umum seperti animals I will die if they don't get enough food. Selanjutnya, penggunaan kata be going to. Kata be going to untuk menunjukkan tujuan ataupun niat seperti what her your mother is there or not. Yang kedua, untuk membicarakan sebuah kejadian yang akan terjadi seperti look at that sky, it's going to snow. Yang ketiga, untuk membicarakan sebuah rencana yang telah dibuat seperti they are going to spend a month in Australia. 8. Gerund. Gerund adalah kata yang dibentuk dari verb atau kata kerja dengan menambah akhiran ing dan berfungsi sebagai noun atau kata benda. Rumusnya ada verb 1 plus ing. Verb 1 seperti cook. Jika di ing dia menjadi cooking ataupun memasak. Bake menjadi baking atau memanggang. Smoke menjadi smoking ataupun merokok. Adapun macam-macam gerund yang pertama yaitu subject of sentence ataupun sebagai subjek kalimat. Rumusnya as or gerund plus to be or verb plus object. Yang kedua, object of sentence sebagai objek kalimat. Rumusnya as plus verb plus o. Yang ketiga, subject of complement sebagai subjek pelengkap. Noun, pronoun, adjektif atau konstruksi lain yang berperan sebagai noun ataupun adjektif. Yang keempat, object of proposition. Rumusnya subject plus predicate plus proposition plus gerund. Yang kelima, appositif. Appositif adalah kata benda atau noun yang digunakan untuk menjelaskan kata benda lainnya. Jadi, terdapat dua kata dalam kalimat yang memiliki frasa appositif gerund dan dapat berfungsi sebagai appositif. 9. Artikel. Artikel pengertiannya yang pertama sebagai kata sandang yang digunakan untuk membatasi pengertian dari kata benda atau noun. Yang kedua, kata sandang yang digunakan untuk memodifikasi kata benda, orang, tempat, ide, ataupun sebuah gagasan. Yang ketiga, kata sifat atau adjektif yang memodifikasi kata benda. Jenis-jenis dari artikel yang pertama yaitu definite article atau contohnya the. Yang kedua, indefinite article, contohnya n. Yang ketiga, zero article. Yang keempat, they use it with all, contohnya all. Yang kelima, unnecessary definite article. Adapun contoh atau example yang pertama, there was a girl in front of the bookstore. Ada seorang gadis di depan toko buku. Yang kedua, I need a chair. Aku butuh sebuah kursi. Yang ketiga, I want the red apple. Saya ingin apel merah. Yang
keempat, I remember the day we first meet. Aku ingat hari pertama kali kami bertemu. 10. Conjunction. Conjunction word adalah kata hubung atau kata yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kata atau frasa ataupun klausa dengan kata ataupun frasa dengan konsep lainnya. Contohnya, but, because, as long as, and, since, and until. The kind of conjunction words. 1. Coordinating conjunction. Untuk menggabungkan dua kata dalam satu konteks kalimat padu. Contohnya, noun, pronoun, adjective. Macam-macam dari coordinating conjunction. Yang pertama, for, yang kedua, and, yang ketiga, but, yang keempat, or, yang kelima, yet, dan yang terakhir adalah so. 2. Subordinating conjunction. Untuk kata hubung yang menghubungkan dua klausa, yaitu independent dan dependent. Yang ketiga ada correlative conjunction. Untuk memberikan opsi dan tidak berdiri sendiri. Macam-macamnya seperti both and, either or, whether or, neither nor, not only but also. 11. Ada preposition. Preposition adalah kata yang berfungsi untuk menunjukkan hubungan antara objeknya dengan bagian lain di dalam kalimat. Kata depan bahasa Inggris ini bersama objeknya menerangkan verb atau kata kerja, noun atau kata benda, dan adjektif atau kata sifat. Macam-macam dari preposition. Ada preposition of time. Preposition of time ini adalah kata depan pada waktu. Contohnya penggunaan in, at, on. Untuk the preposition in diikuti dengan duration, parts of the day, months, and centuries. Untuk the preposition at menunjukkan suatu waktu secara khusus atau persis. The preposition on yang diikuti dengan days, date. Adapun other preposition atau signs for daring ada berupa after, before, as of, dan between. Yang terakhir ada no preposition diikuti dengan next dan last. Yang kedua, preposition of place adalah kata depan yang digunakan untuk menunjukkan tempat atau posisi. Contohnya about, above atau over, against, alongside, among, at, between, by, in, inside, near, on, outside, over, and under. Yang ketiga, preposition of movement digunakan ketika menyatakan suatu kegiatan yang berupa pergerakannya, yaitu perpindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Contohnya seperti run atau berlari, walk atau jalan, go atau pergi, fly atau terbang. Yang keempat, preposition of manner digunakan untuk menunjukkan cara. Misalnya in, on, by, like, with, and without. Yang kelima, preposition of purpose adalah kata depan bahasa Inggris yang menunjukkan hubungannya, tujuan atau purpose antara objeknya dan kata lain di dalam suatu kalimat. Yang keenam, preposition of quantity adalah kata depan yang menunjukkan hubungan kuantitas atau ukuran antara objeknya dan kata-kata yang lain di dalam suatu kalimat. And the last, present perfect tense. Present perfect tense adalah suatu bentuk kata kerja yang digunakan untuk menyatakan suatu aksi atau situasi yang telah dimulai di masa lalu dan masih berlanjut sampai sekarang atau telah selesai pada satu titik waktu tertentu di masa lalu, namun efeknya masih berlanjut. Misalnya ini adalah sebuah pengalaman. Rumus dari present perfect tense yaitu present perfect tense dibentuk dengan auxiliary verb have ataupun has. Untuk have, dia menggunakan IU dan plural subject seperti plural noun atau they dan we. Untuk compound subject dengan kata hubung and digunakan seperti you and I. Untuk
Yang kedua, has, sering disebut dengan singular subject. Contohnya, third person singular pronoun, seperti he, she, dan it. Untuk singular noun, seperti Tom atau man. Macam-macam dari present perfect tense. Yang pertama untuk kalimat positif. Rumusnya, I, or you, or we, or they, plus have, plus verb 3. Contohnya, they have lived in Jakarta for a long time. Yang kedua, he or she or it plus has plus verb 3. Contohnya, he has learned English for 1 year. Kedua, untuk kalimat negatif. Rumusnya, I or you or we or they plus have plus not plus verb 3. Kedua, he or she or it plus has plus not plus verb 3. Ketiga, untuk kalimat tanya. Rumusnya, 1. Have plus I or you or we or they plus verb 3. Kedua, has plus he plus she plus it plus verb 3. Example atau contoh yang pertama untuk membicarakan pengalaman seperti I have been to France. I think I have seen that movie before. Yang kedua untuk menyatakan sebuah perubahan seperti you have grown since the last time I saw you. Yang kedua, the government has become more interested in art education.